Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau mendengar pujian barusan sebagai doa kami. Kami bukan saja memerlukan Engkau setiap jam, tetapi setiap saat. Karena kami berada di dalam satu konteks dunia yang begitu kompleks dengan segala pergumulannya. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Engkau berkenan menuntun kami ya Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah sahabat terbaik kami. Engkau adalah gembala hidup kami. Dan Engkau pun adalah guru, supaya kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau ajarkan dan teladankan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh menuntun kami untuk semakin mengerti, memahami, dan siap melakukan apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu, paling tidak di dalam bulan September, bulan keluarga ini. Oleh karena itu ya Allah, kiranya Engkau yang memperkenankan ucapan mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Engkau yang juga berkenan menerima renungan hati kami, hamba-hamba-Mu. Karena Engkaulah gunung batuku dan penebusku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu dan Shalom. Simbol jari ini tahu ya? Kalau Bapak Ibu boleh tolong keluarin tangan Anda. Nggak boleh dibuka jempolnya tapi ditutup. Ya. Kalau Anda nanti perhatikan Huang Muse ataupun Pendeta Rivo, pimpin perjamuan kudus, lalu ada stola ya, itu yang paling atas begini simbolnya. Jadi setiap kali kita ke gereja sebenarnya kita boleh ngomong shalom gak perlu begini. Begini ini nih orang Hindu, agama Buddha begini ya. Kita punya simbol Kristen Bapak Ibu. Ya, ini artinya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari semua. Nah tentu saya setiap kali diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berbagi firman Tuhan di GKI Bungur, bulu kuduk saya sering merinding. Karena ya ini sebuah kehormatan, tapi pada saat yang sama saya punya kegentaran dan ketakutan. Kenapa? Karena banyak daripada Bapak Ibu yang tahu segala macam dosa saya. Ya, banyak nih teman-teman dari TK, SD, SMP Saint John ya. Yang tahu apa segala macam kenakalan-kenakalan. Paling enggak saya enggak sendirian lah, ada teman-teman sama-sama nakal gitu ya. Jadi semoga Bapak Ibu tidak melihat sayanya, tetapi lihat apa yang firman Tuhan akan berikan kepada kita semua. Nah slide-nya boleh dikeluarkan, ini tema kita ya, keluarga bahagia ketika semakin bertambah. Tentu saja judul ini perlu direnungkan dalam kaitan dengan apa yang Anda sudah dengar dalam 3 minggu terakhir. Keluarga bahagia atasi krisis, keluarga bahagia tetap berdua, bertiga, berempat dan seterusnya. Keluarga bahagia ketika semakin berkurang. Mungkin tema hari ini yang paling enak didengarnya ya. Keluarga bahagia semakin bertambah. Ya, bahagia ketika semakin bertambah. Pertanyaannya adalah apa betul? Tentu kita akan jawab tergantung nambah apa dulu, betul gak? Nambahnya apa dulu? Nah jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, dalam proses saya mengamati dan bersinggungan dengan banyak orang, ternyata keluarga bahagia tidak sesimpel ungkapan ini. Tentu judul tema ini sangat bagus ya. Tetapi dalam realita kehidupan tidak sesederhana di dalam judul tema ini. Contoh, ada seorang ibu, sudah janda, usia indah, ya usia Kaleb. Sekitar usia 80-an. Kristen, ya dari keluarga Kristen. Sangat kaya karena kerja keras bersama suami sejak muda dan berhasil memiliki beberapa properti, berhasil sekolahin anak ke luar negeri, beliin tiap anak rumah. Tapi di masa tuanya, 3 anak-anak terus porotin mamanya yang sudah tua renta. 1 anak terpaksa dibawa pulang dari Amerika karena ngobat. Kemudian 2 anak lainnya terus minta duit sama mamanya bahkan dengan cara yang tidak sopan.
Ada satu anak perempuan, suaminya tinggal jadi satu sama si ibu ini. Jadi ibu ini hidupnya itu seperti terjebak dalam keluarga yang rusak. Anak-anaknya rusak. Dia cuma bisa minta tolong telepon sama pendeta, doain. Setiap kali doa, nangis-nangis. Bingung mesti ngapain. Sebab semua rumah yang dia punya sudah dijual. Kecuali yang dia tinggalin. Itu pun mantunya tinggal bareng di dalam satu rumah itu. Si ibu cuma dikasih satu kamar kecil. Anak yang perempuan tidur sama mamanya. Keluarga Kristen bertambah dalam banyak hal semasa muda membangun keluarga. Tetapi begitu udah pensiun itu ibu, suami udah gak ada. Ternyata kelihatan ini keluarga rusak parah. Dan gak tahu harus dari mana untuk bantuin. Nah, bertambahnya materi, aset, pengaruh, jaringan sosial dan sebagainya. Ternyata tidak sustain, tidak memelihara kebahagiaan keluarga yang pasti pernah dicicipi, pernah dinikmati ketika suaminya masih hidup. Nah, pertanyaannya adalah apa yang salah di tengah proses bangun keluarga? Ibu itu terus tanya ke pendeta. Ya, setiap kali telepon, udah gak tahan dia telepon. Saya salah apa? Kok saya diginiin? Kok saya begini sih hidupnya? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah bahagia diselimuti dengan kaca yang mudah kesenggol, retak lalu hancur pecah? Apa sih bahagia? Apa sih keluarga yang bahagia? Kalau saudari ditanya, Anda bahagia gak dengan keluarga Anda yang sekarang? Mungkin gak ada yang berani jawab ya. Karena begitu ngomong gak bahagia, habis kamu sama istrimu, habis kamu sama suamimu, sama orang tuamu dan sebagainya. Nah, atau saya gak tahu, mungkin ada saudara-saudari di sini yang merasa kayak kejebak dalam pernikahan. Gak bisa lari kemana-mana. Kejebak sama lilitan masalah keluarga dan gak bisa kabur. Nah, mungkinkah bahagia tetap bisa dialami secara real meskipun di kanan kiri secara eksternal sebenarnya tambahan itu ada. Nah, keluarga bahagia semakin bertambah. Sekali lagi tidak menjadi tema yang simplistik waktu kita menyelami kisah seorang pemuda bernama Yakub di Kejadian 29. Saya undang Bapak Ibu membuka Alkitab Anda, Kejadian 29. Kita masuk ke dalam satu kisah yang sudah cukup familiar untuk sebagian besar kita. Mari kita membaca sebagian daripada cuplikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat 16 sampai 20. Nanti Bapak Ibu baca pasal 29 ayat 35. Pasal 29 ayat 35. Kalau sudah siap boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Memang tidak biasa Anda melakukan ini di dalam liturgi di GKI Bungur. Tetapi mari saya ajak kita berdiri sebagai sebuah gestur respect. Ketika Alkitab dibacakan saya mempercayai Tuhan berkata-kata buat kita. Kejadian 29 mulai ayat 16 saya akan cupik beberapa firman Tuhan ini. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baik dia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kemudian saya loncat ke ayat 23. Tetapi pada waktu malam Laban mengambil Lea anaknya lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Kemudian loncat lagi ke ayat 25 bagian akhir. Mengapa engkau menipu aku? Kata Yakub. Jawab Laban. Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini.
Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi. Kemudian saya loncat lagi ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya sedangkan Rahel mandul. Kemudian saya akan sebutkan nama-nama anak-anak Lea. Ruben yang pertama, artinya sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Anak kedua, Simeon. Arti namanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Kemudian yang ketiga namanya Lewi. Artinya sekali ini suamiku akan lebih terpaut kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Ayat 35 jemaat 1, 2, 3. Saya lanjut sedikit lagi pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu pada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim? Kemudian Rahel memberikan budaknya, kemudian ada anak lagi, ya ini anak dari budaknya Rahel yaitu Bilha. Nama anak itu Dan. Artinya Allah telah menegakkan keadilan bagiku. Kemudian anak dari yang kedua dari budaknya Rahel namanya Naftali. Artinya dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku dan aku yang menang. Nah kemudian Lea gak mau kalah. Dikasih budaknya namanya Zilpa. Kemudian ada anak lagi namanya Gad. Artinya keberuntunganku tiba. Kemudian Asher, aku bahagia. Dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir Lea punya anak lagi. Isakar. Artinya Allah telah memberiku upah karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku. Kemudian Lea melahirkan lagi anak yang berikutnya Zebulon. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Dan kemudian ada anak perempuan namanya Dina. Bagian terakhir ayat 22, Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Nama anak itu Yusuf, artinya kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan seluruh firman Tuhan ini. Haleluya. Silakan duduk. Konsentrasi, saya percaya ketika kita baca dengan cara tadi atau bahkan lebih lengkap ya. Satu perasaan yang muncul adalah keluarga Yakub itu nambah terus ya. Nambah anak. Ya, nambah anak terus. Jadi ini jelas banget bagian firman Tuhan yang kasih tahu kita pertambahan dalam hidup Yakub dan keluarganya. Nah, perhatikan ayat 24 yang tadi saya terakhir baca. Di situ Rahel beri nama anaknya Yusuf. Arti Yusuf adalah he adds. God adds. Atau Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Jadi dari nama Yusuf seakan-akan mau kasih tahu kepada keluarga ataupun pembaca atau pendengar cerita Yakub bahwa sebelum Yusuf besar, Rahel sudah berharap nambah anak lagi. Jadi belum disapi anak bayi ini, nama anaknya itu adalah mengharapkan nambah anak lagi. Ya, jadi mindsetnya ada menambah dan seterusnya. Nah tapi secara umum soal yang terasi kalau kita perhatikan, memang pertambahan anak bagi Lea itu terus terjadi ya. 4 anak laki yang pertama.
Tapi lucunya Lea tidak langsung bahagia. Kemudian pertambahan harta bagi Yakub, pertambahan cinta kepada Rahel dari Yakub. Yakubnya juga tidak memberikan indikasi bahwa dia bahagia banget. Pertambahan cinta dari Yakub untuk Rahel dan kemudian pertambahan anak laki untuk Rahel tidak cukup membahagiakan. Buktinya nama Yusuf. Baru dapat bayi, sudah mikir kapan saya nambah lagi. Jadi bayi ini seolah-olah tidak memberikan kebahagiaan. Karena pikiran Rahel adalah competition sama Lea. Nah ini poligami yang paling unik ya di Alkitab ya. Karena sebenarnya Yakub nggak mau poligami. Ini bapaknya nih si Laban nih, kurang ajar ya. Tapi saya kira kita cukup dalam tanda petik ya, kita budaya Asia itu kan kalau kita menikah, kita anak kedua, ketiga menikah itu kita nggak boleh ngelangkain kakak kita toh. Kita ngerti budaya ini. Nah buat Laban sodorin aja anak yang pertama dulu ya. Jadi bukan Yakub yang mau poligami. Ini poligami yang paling tidak menyenangkan mungkin ya. Karena Lea sama Rahel itu kakak adik, saudara yang terkasih. Nah tapi intinya kita melihat keluarga Yakub ini mengalami pertambahan demi pertambahan. Tapi kok tidak ada indikasi menunjukkan bahagia. Lalu pertanyaan buat kita merenungkan hari ini adalah bagaimana pertambahan aspek eksternal dalam hidup keluarga betul-betul membahagiakan untuk jangka panjang. Ini pertanyaan yang patut kita renungkan sama-sama minggu ini, saudara yang terkasih. Kalau kita ingat-ingat ya, kita cerita lagi ingat cerita Yakub lebih lengkap. Yakub lari kabur dari rumahnya karena pengen dibunuh Esau. Kemudian baru kurang lebih sebulan tinggal di rumah Laban, kerja keras untuk dapetin Rahel. Nah tadinya sendirian, sebatang kara, pelarian. Dia lari cuma bawa baju di badan. Ya, tapi hidupnya bertambah bahagia karena ada ekspektasi bisa nikahin Rahel, cinta pada pandangan pertama. Jadi kalau pengen khotbah cinta pada pandangan pertama, cerita Yakub paling bagus. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, dia punya ekspektasi, punya harapin banget gitu loh. Ya, dan benar kejadian. Makanya dikatakan Alkitab 7 tahun itu kayak berapa hari saja. Karena ada satu sense of urge gitu ya. Ada satu dorongan yang membahagiakan, ada excitement bahwa nanti saya bisa berbahagia dengan Rahel. Nah saudara yang terkasih, tapi ternyata Lea yang dikasih. Jadi seakan-akan bahagia yang sudah dibayangin sama Yakub hilang dalam satu malam. Lea yang diberikan Laban di malam pertama. Memang lucunya ya, kok si Yakub kok kagak tahu kalau itu Lea ya. Apakah ini kembar kali Lea sama Rahel, beda setahun doang kali ya. Ya kita paling simpel lah ya, logika ya, gelap waktu itu gitu kan. Cuma lilinnya udah mati kali ya. Obornya udah dimatiin supaya intimasi suami istri itu bisa terjadi. Nah tapi kita nggak tahu secara pasti. Yang jelas begitu pagi hari tiba, semua bahagia yang dia harapin berubah menjadi perasaan dijebak. Udah gitu Laban ngomong, 7 hari jalanin pernikahan kamu sama Lea. Anda coba imajinasi, 7 hari itu kayak apa tuh? Canggungnya minta ampun ya. Mungkin dia ngelihat Lea kasihan. Tapi Lea kagak, itu bukan cinta dia gitu loh. Ya, itu 7 hari yang mana kedua belah pihak Yakub sama Lea sama-sama punya perasaan terjebak. Nah Lea anak sulung, gak bisa berbuat banyak karena diberikan ayahnya kepada Yakub. Lea gak punya pilihan. Lea tidak bisa memilih bahagia versinya sendiri. Karena kita tahu pada waktu itu ya semua penentu adalah kepala keluarga. Nah untuk ukuran kita zaman sekarang, apa yang dialami Lea, saya percaya ini kehidupan yang paling tidak bahagia. Tidak bisa pilih mau bahagia versi yang mana. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam kultur waktu itu bagi perempuan, kelihatannya yang namanya bahagia itu punya protektor dan punya banyak keturunan. Lea mengalami ini, ada Yakub kemudian dapat anak. Tapi masalahnya Yakub tidak mencintai dia.
Nah, saudari coba pola pikir seperti ini sangat dekat sama kultur kita di Asia Tenggara ya. Orang tua sering menganggap dirinya yang paling tahu apa yang membahagiakan anak sama cucu. Dan kita merasa kita paling tahu berdasarkan pengalaman kita. Padahal kita tahu juga ya, pengalaman kita banyak jatuh bangunnya. Nah, saudara terkasih, itu yang terjadi sama Lea. Lea nggak bisa memilih bahagia versinya sendiri karena ditentuin sama bapaknya Laban. Nah, tapi yang luar biasa dari Tuhan kita, Tuhan itu adil membuka kandungan Lea. Rahel mandul. Perhatikan, di hati Yakub Lea selalu nomor 2. Tapi di hati Tuhan Lea nomor 1. Nah, di dalam pelayanan saya banyak istri ya yang sering mengeluh suaminya begini, suaminya begitu. Intinya kalau ditanya kamu bahagia gak kawin sama dia? Gak ada yang berani jawab. Ya, kalau jawab nanti di gereja jadi gosip gitu loh kan, nyampe ke suaminya, tambah ribut lagi. Nah, saudara terkasih, mungkin ada di antara Anda yang merasa sebagai istri itu suami kurang sayang dan sebagainya gitu ya. Nah, sorry aja ibu-ibu ya, sorry banget ini. Suami Anda gak akan pernah bisa mengerti Anda. Ya. Kadang-kadang suami itu tolalit gitu ya. Istri maunya disayang begini, tetapi kita suami gak nyampe-nyampe gitu loh. Ya. Dan saya kira ya, wajar ya Alkitab bilang kepada para suami, kasihi istrimu. Tetapi suami ini agak tolalit sehingga gak ngerti bagaimana cara mengasihi istri yang bisa dimengerti sama istri. Tetapi sebaliknya banyak istri yang ngelunjak. Diperlakukan sebagai queen, ngelunjak dia injek rajanya. Kan ngaco juga kan? Ya saya pernah dikasih tahu sama satu kenalan saya. Ya karena kan kadang-kadang cekcok sama istrinya kan. Terus kita bilang lah, lu perlakukan istri lu kayak ratu dong. Enak aja kayak ratu, dia keenakan jadi ratu. Gua gak pernah jadi raja. Nah, suaminya ngomong begitu Bapak Ibu saudara kasih. Jadi kalau ada di antara Anda para istri yang merasa gak puas ya dengan pernikahan Anda. Karena sikap suami itu gak nunjukkan kalau dia sayang dan sebagainya. Ingat ini. Tuhan itu adil. Di hati Tuhan, Anda para istri nomor 1. Jadi jangan pernah mengharapkan suami itu bisa mencintai Anda dan Anda puas dengan cinta suamimu. Gak bisa. Gak bisa. Karena kami para suami punya banyak sekali kelemahan. Kelemahan yang paling utama adalah mestinya ngomong, memimpin kerohanian, diem. Pasif. Banyak suami yang pasif kemudian istrinya jadi dominan. Kan gitu. Itu kan udah ketahuan banget. Dan ini udah terjadi sejak kejadian 3 loh. Nanti Bapak Ibu pulang baca lagi benar-benar kejadian 3. Yang bikin orang jatuh dalam dosa siapa? Hah? Yang bikin orang jatuh dalam dosa siapa? Yang makan buah terlarang siapa? Bukan. Anda baca baik-baik, Hawa makan duluan tapi kemudian dia kasih ke suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi si suami waktu si Hawa ngobrol kongko-kongko sama si jahat, Adam ada di situ tapi diem 1000 bahasa. Berarti para suami, kepala keluarga yang terlalu pasif, khususnya untuk urusan rohani, sangat berbahaya. Dan maaf Bapak Ibu di gereja ya, saya banyak sekali mengamati pemimpin gereja itu banyak sekali wanita. Yang pria pada gak mau jadi majelis. Gak mau jadi pemimpin gereja. Karena males. Jangan-jangan di keluarga juga begitu. Ya. Ini akar masalahnya adalah karena si kepala keluarga diem 1000 bahasa. Gak peduli dengan urusan kerohanian. Nanti Anda baca baik-baik ya. Yang dikasih larangan jangan makan buah di pohon itu, Tuhan kasih itu ke Adam. Kejadian 2, 15-18. Silakan dibaca nanti. Intinya saudara kasih, Anda para istri, jangan mengharapkan berlebihan bahwa suami Anda bisa mencintai Anda sampai Anda puas. Enggak bisa. Jangan salah ekspektasi. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu selalu menomorsatukan Anda para istri. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan Allah turun secara adil, lakukan. Lea bisa melahirkan anak banyak. Rahel di ujung banget baru melahirkan Yusuf saudara yang terkasih. Jadi Lea ini kurang dicintai suami, tetapi justru waktu dia meninggal dikubur
bersama suami, bersama leluhurnya Abraham, Sarah, Ishak, Ribka dikuburkan di Goa Makpela. Sedangkan Rahel dikuburkan di pinggir jalan. Anda baca di Kejadian 35, Kejadian 38, Rahel itu dikuburkan di pinggir jalan menuju Efrata atau Bethlehem. Jadi Tuhan itu adil, saudara kasih. Nah, saudari, dari sosok Lea itu tidak bisa memilih bahagia versinya sendiri ya. Itu poin yang saya kira penting untuk kita pertimbangkan. Dan dari sini kita diberikan petunjuk yang sangat berharga dari Tuhan. Pertambahan eksternal dalam hidup baru betul-betul membawa bahagia selama kita diberi alternatif pilihan untuk bahagia. Nah, pertambahan eksternal bisa macam-macam. Aset, properti, harta, pengaruh, popularitas, kuasa, dan lain sebagainya. Yakub, meskipun dia pelarian, tapi dia ada bahagianya. Karena bisa milih antara Rahel sama Lea. Dia pilih Rahel yang elok dan cantik parasnya. Dia punya kebebasan memilih. Tapi gundiknya Yakub atau budaknya Lea sama Rahel, namanya Zilpa dan Bilha, mereka gak punya alternatif untuk bahagia versinya mereka sendiri. Karena statusnya budak. Jadi pertambahan eksternal bagi hidup keluarga kita baru betul-betul memberi bahagia ketika anggota keluarga punya alternatif pilihan. Dan mampu memilih dengan tepat. Sebagai orang tua mungkin kita asumsi ya, anak itu baru bahagia kalau kita sediain semuanya. Dia nggak usah dikasih pilihan, sediain aja semuanya. Ya, rumah dibeliin, ya, mobil disediain, semua dikasih. Nah, saudara yang terkasih, kita perlu menyadari arti bahagia bagi anak-anak kita itu terkait dengan psikologi perkembangan ya. Dulu waktu anak kita mungkin SD ya, mereka ditanya, cita-cita kamu apa? Mau jadi apa? Umumnya banyak yang mengatakan pokoknya gue nggak mau jadi kayak papa. Ya, nggak mau jadi kayak papa dan sebagainya ya. Tapi ada juga yang bilang ya kayaknya bagus juga ya kalau jadi seperti papa ya. Tapi saya ketemu mahasiswa-mahasiswi STT itu banyak anak pendeta ya. Dalam hati mereka nggak mau gue jadi pendeta ya. Banyak yang kayak begitu. Karena banyak kepahitan ya. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, waktu SD mau jadi pemain basket, jadi penyanyi. Begitu SMP mukanya jerawatan, berubah dia. Dia menganggap, kalau muka jerawatan gimana mau jadi artis penyanyi. Bisa saya stres, diketawain orang dan sebagainya. SMA, kuliah, berubah lagi. Tapi selama anak-anak kita diberikan ruang punya alternatif memilih, saya kira itu bahagia. Meskipun mereka nggak ngomong, ya saya bahagia dikasih pilihan. Nah, untuk bisa memberikan alternatif pilihan kepada keluarga, kita perlu pertambahan yang lain tentunya. Pertambahan apa? Pertambahan materi, pertambahan uang. Nah, saudari, jadi keluarga yang terlalu miskin sangat tidak menyenangkan. Susah bahagia. Kita nggak punya alternatif pilihan. Dan saya bicara dari pengalaman hidup sendiri. Sekolah TK, SD, SMP di Saint John. Karena gak ada pilihan. Tinggal nyebrang dari Kepu Barat, masuk jalan kecil. Sekarang udah ditutup kata Pak Edi ya. Dulu tinggal jalan kaki nyebrang, gak usah ongkos. Bangun telat juga gak telat lah. Lari aja dari rumah. Gak punya pilihan. Karena orang tua gak mau keluarin transport. Mau kuliah arsitektur, gak bisa. Gak punya duit. Papa saya bilang, lu gak usah kuliah, lu kerja aja. Gak punya pilihan. Terpaksa menahan rasa malu campur marah. Karena saya mesti pinjem duit 2,5 juta masuk binus buat uang pangkal. Keluarga saya tidak bahagia karena terlalu kere. Jadi menyediakan alternatif bagi anggota keluarga supaya bisa memilih, inilah tahap awal alami bahagia. Namun menyediakan alternatif itu nggak cukup mengalami bahagia untuk jangka waktu panjang, saudara yang terkasih. Sebab kalau anggota keluarga tidak mampu memilih versi bahagia yang tepat, maka kita hanya alami bahagia palsu dan fana. Saya pun menyaksikan ini dalam hidup banyak jemaat yang pernah saya layani. Ada seorang pemuda menikah dengan pemudi orang Jakarta juga, yang kalau ngomong ya Betawi,
ketus, belak-belakan dengan pitch suara tinggi. Ya tadi pagi Pak Edi udah kasih tahu saya, Pak Budi itu cara ngomongnya kemayoran banget ya. Ketahuan anak kepu gitu kan. Betawi banget gitu kan. Nah ini pemudi ini juga begitu. Jadi kalau ngomong itu pitch tinggi, calon suami, si pemuda ini orangnya tipe yang melankolis. Agak halus gitu ya. Saya juga gak tahu kenapa kok mereka bisa tertarik satu sama lain ya. Saya gak ngerti, pokoknya jadi pacaran tapi hampir gak jadi menikah. Tapi setelah konseling, kita ajarin ya, kemudian belajar saling memaafkan dan sebagainya, ngomong mesti respectful, akhirnya menikah juga dan kemudian migrasi ke luar negeri. Jadi bertambah harta, rumah ada, mobil oke, kerjaan baik, tapi feeling trap di dalam pernikahan, feeling kejebak di dalam pernikahan itu. Kenapa? Karena begitu punya anak, si istri balik kayak dulu. Ya, begitu punya anak, urusan anak itu kan banyak macam-macam ya. Jadi makin cerewet dia di rumah. Udah gitu cerewetnya pitch-nya tinggi. Suaminya disuruh-suruh terus. Si suami yang tipe melankolis. Yang suami jadi siapa ya? Nah contoh sederhana ya, tadi pagi saya kasih contoh mengenai urusan buang sampah. Ya namanya punya bayi kan popok itu kan banyak banget kan. Tolong dong buang sampah. Si suami baru pulang kerja, capek sedikit, pengen nyantai sedikit, cooling down sebentar aja. Di pikiran suami, oke nanti gue kerjain, tapi nanti. Di pikiran istri, sekarang. Udah bau nih, banyak tai bayi. Berantem gara-gara gituan. Ya namanya punya bayi, tiap hari ada popok. Tiap hari berantem. Suaminya feeling trap. Karena si istri gak mampu memilih perilaku yang membahagiakan suami. Gak mau belajar cara ngomong yang respectful. Padahal dia tahu suaminya itu halus perasaannya. Ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara kasih, kalau anggota keluarga kita gak bisa memilih dengan tepat, susah bahagia. Nah begitu sudah satu keluarga, saya kira versi bahagia itu udah gak boleh. Versi saya sendiri. Kita perlu punya versi bahagia buat kita tuh apa sih? Ya, itu versi bahagianya, sama-sama. Nah ada seorang penulis nasional bestseller di Amerika bernama Malcolm Gladwell yang menulis buku David and Goliath, memunculkan grafik seperti ini. Ya, pertambahan kekayaan dengan kemampuan menjadi orang tua. Dia melakukan penelitian berdasarkan riset dari para ahli Science of Happiness. Jadi dia mengatakan, ya mengutip ya, ketika gaji seseorang, satu keluarga itu sudah melampaui 75.000 US dollar, kurang lebih 1,2 M setahun atau 100 juta per bulan, ya tentu konteksnya Amerika, gaya hidup Amerika. Kalau gajinya lebih dari segitu, tidak menjamin kamu jadi orang tua lebih hebat, lebih pinter, lebih bijak, lebih gampang jadi orang tua. Enggak selalu menjamin begitu. Ya, jadi itu satu penemuan yang saya kira patut jadi pencerahan buat kita ya. Karena kebanyakan kita orang Tionghoa mikirnya simple kan. Gue cari duit sebanyak-banyaknya supaya anak-anak gue gak kayak gue. Ya, gak kayak saya, anak-anak susah dan sebagainya. Cari duit setengah mati dan sebagainya. Nah contoh simple lah. Dulu rumah kecil. Ya, anak-anak numpuk jadi satu kamar. Udah gitu kekayaan nambah, pasti ganti rumah. Ya, ganti rumah, rumahnya gede. Anak-anak punya kamar sendiri-sendiri, tapi udah gak pernah ngomong. Apalagi di zaman sekarang, ngomongnya pakai WA. Padahal satu rumah. Rumahnya gede soalnya, 4 lantai. Males turun ke bawah. Ya. Kalau perlu pakai intercom, panggil. Udah gak ada komunikasi. Rumahnya tambah gede, tapi udah gak ada komunikasi. Kalau berantem udah paling enak, semua diem. Rumah tenang, damai. Itu damai sejahtera palsu, bukan? Jadi Bapak Ibu saudara kasih, pertambahan kekayaan atau penghasilan tidak menjamin kita lebih gampang jadi orang tua. Dan tidak menjamin anak-anak kita jadi orang kalau kita tambah kaya. Jadi ini sudah diteliti oleh para ahli. Jadi kalau anggota keluarga tidak mampu memilih dengan tepat alternatif pilihan, maka bukan bahagia, tapi bahaya yang diperoleh. Nah saudara kasih, keluarga itu bahagia ketika tiap anggota keluarga mampu memilih dengan tepat
Nah, anak-anak kita zaman sekarang itu pinter ya, karena internet. Tapi jangan salah, informasi dari internet bukan kebenaran. Informasi dari internet yang kayak tsunami tidak menjadikan kita lebih bijaksana ngambil keputusan. Anak-anak kita perlu diajarin, nih pilihannya begini banyak. Gimana cara memilih? Nah, kalau kita nggak pernah mengajarkan iman, anak-anak kita nggak bisa memilih sesuai dengan prinsip Kristiani. Nah, masalahnya adalah kita orang tua juga kagak ada yang pernah ngajarin, bukan? Kita juga bingung akhirnya. Akhirnya apa? Masukin aja sekolah minggu. Masukin aja ke remaja. Anda pikir pembina tahu ngajarin memilah-milah informasi di internet dan kemudian ngajarin bagaimana mengambil keputusan dengan tepat? Gak selalu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita hati-hati sekali dalam hal ini. Keluarga di dalam Kristus perlu mengajarkan anak-anak apa dan bagaimana mengambil keputusan dengan tepat. Nah, bagi jemaat yang sudah cukup materi sehingga bisa sediakan alternatif pilihan bagi keluarga, puji Tuhan. Anda punya uang, Anda punya alternatif, tapi jangan lengah, jangan terlena. Kenapa? Kalau anak-anak kita tidak pernah mencicipi spektrum hidup yang lebar, anak-anak kita miskin. Kalau anak-anak kita cuma mencicipi spektrum hidup berkecukupan, gak pernah yang ujung kiri sana, maka anak-anak kita miskin. Dia gak bisa berempati kepada temannya yang berkekurangan. Karena spektrum hidupnya yang dia jalani cuma segitu. Banyak leluhur kita mencicipi hampir seluruh spektrum hidup. Dari miskin, bangun keluarga, sampai kaya. Bahkan sampai ada yang jadi konglomerat dan sebagainya. Tapi begitu generasi kedua, ketiga, keempat, umumnya sudah memiliki hidup yang relatif lebih enak. Serba ada. Sehingga spektrum hidupnya lebih sempit, lebih pendek. Nah, kalau saudara dilahirkan di keluarga konglomerat, puji Tuhan. Tapi jangan pikir anak konglomerat kagak ada tekanannya. Belum tentu bahagia dia. Di luar aja kelihatannya bahagia. Punya ini, pengen ke sono, ke sini mau makan apapun juga bisa. Tapi jangan-jangan ada pressure yang gak kelihatan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau spektrum hidup itu pendek, kita sebenarnya miskin. Kecuali ya untuk mereka yang di keluarga konglomerat ya, kecuali ada sebuah tindakan dan pilihan drastis mencicipi hidup berkekurangan. Orang tuanya yang konglomerat gak kasih rumah, gak kasih mobil, gak kasih perusahaan. Bangkit sendiri, belajar sendiri. Wah, itu baru tuh. Ya, dia yang mencicipi. Cuma kebanyakan maaf ya, banyak sekali anak-anak kita zaman sekarang mentalnya mental tempe. Baru kerja 2 tahun di satu perusahaan. Jadi kutu loncat. Beda cetiau pindah, beda notiau pindah. Gak tahan lama. Ya, ini Gen Z, ya gen milenial itu banyak yang seperti itu. Ya, jangan-jangan anak-anak kita juga gitu ya. Anak-anak kita kan zaman sekarang gitu ya. Kerja sebentar 6 bulan, jalan-jalan sebulan. Ya, kerja lagi 3 bulan, kerjanya kalau bisa remote. Kerjanya di Bali, ngekos saya di Bali. Ya, perusahaannya dari Swedia, dari Amerika, enak. Ya, itu style zaman sekarang seperti itu saudara yang terkasih. Anda bayangkan kalau dia nggak bisa memilih dengan tepat, mau jadi apa itu? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita perhatikan spektrum hidup anak-anak kita dan kita. Nah, yang luar biasa saudara yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita, Raja segala raja, serba ada, kaya dalam segala hal, tapi turun jadi miskin buat kita semua. Allah menjelma jadi manusia ke dalam rupa rakyat jelata, membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita tidak alergi dengan yang menengah ke bawah. Ini kebenaran yang mengubah saya saudara yang terkasih. Yesus Kristus Tuhan kita tidak alergi dengan orang miskin. Bahkan seringkali pakai orang-orang yang terpinggirkan untuk menghadirkan karya-karya yang dahsyat. Nah, Yakub mengungsi tinggal di rumah Laban, nggak bawa apa-apa kecuali baju di badan. Tetapi meskipun dia dihasut sama mamanya Ribka untuk nipu bapaknya Ishak,
supaya dapat berkat kesulungan, ada satu karakteristik dari Yakub yang dipuji di dalam Alkitab. Keinginan Yakub cuma satu. Yakub ingin Tuhan yang punya kedaulatan berikan hak kesulungan. Esau itu melecehkan hak kesulungan, artinya Esau itu melecehkan Tuhan yang menetapkan dia lahir duluan. Jadi buat kita anak sulung itu sebuah hak istimewa, itu gak bisa diubah. Tapi buat Esau itu dilecehkan. Nah, keinginan Yakub ini yang dipuji, yang kemudian diberkati. Yakub itu memperoleh berkat spiritual sebagai bapak 12 suku Israel. Bagian integral daripada rancangan keselamatan Allah buat seluruh umat manusia. Nah, kemudian Yakub juga ditambahkan ya berkat eksternal. Jadi segala pertambahan yang dialami Yakub sejak dia nggak punya apa-apa memperlihatkan tangan Allah yang penuh kuasa. Spektrum hidup Yakub itu komplit. Ya, dari nggak punya apa-apa sebatang kara sampai dia jadi punya banyak sekali harta ya, ternak, domba, anak banyak dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yakub itu spektrum hidupnya kaya. Yakub menyebut spektrum hidup ini sebagai masa pengembaraan. Kejadian 47 ayat 9. Jadi saudara tradisi dalam Kristus, keluarga itu makin bahagia ketika ditambahin ya. Kalau ada ruang alternatif pilihan bagi tiap anggota keluarga dan tiap pribadi mampu memilih dengan tepat. Nah, kebahagiaan karena bisa memilih dengan tepat terjadi sama Lea. Tapi terjadinya waktu punya anak keempat. Ya, jadi kalau kita perhatikan anak-anak Lea ya, anak keempat itu namanya Yehuda. Nah, anak pertama Ruben, ya, artinya adalah Tuhan udah ngeliat kesengsaraan saya yang tidak dicintai. Jadi saya nih ke dalam, ya, itu kayak semacam self pity, ya, udah gitu namain anak sesuai dengan pergumulan batin si mama. Anak kedua juga gitu, Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Anak ketiga Lewi. Sekarang suamiku akan nempel sama aku. Jadi semuanya self pity. Ya, pergumulan batin sendiri. Tapi begitu anak keempat namanya Yehuda. I will praise the Lord. Bukan lagi kok saya diginiin sih. Kok saya nasibnya begini sih. Bukan. Tetapi saya akan memuji Tuhan. Nah, yang luar biasa nama Yehuda punya akar kata yada. Yada itu artinya to know. Jadi to praise God sama to know God nggak bisa dipisah saudara kasih. Nah, ini yang jadi masalah kebanyakan gereja zaman sekarang. Ya, banyak gereja yang sangat suka dengan gaya kontemporer karena nyanyi dan musiknya yang luar biasa. Tapi masalahnya nyanyi dengan musik yang luar biasa belum tentu kenal Tuhan yang luar biasa itu. Jangan lupa Bapak Ibu, tubuh kita ini berapa persen air, cairan? Berapa persen? 70%. Anda bayangin ya, begitu ada dentuman. Sorry. Begitu ada dentuman, cairan goyang apa enggak? Goyang. Anda bayangin ini berapa ratus orang, dentuman keras. Ini semua cairan di tubuh kita goyang dan menimbulkan interaction secara ritual. Terima kasih Pak Wahidin. Ya, menimbulkan interaksi secara ritual, akhirnya emosinya terjadi. Terjadilah shared experience. Orang angkat tangan memuji Tuhan, sebelahnya ikutan angkat tangan. Karena secara nggak sadar dipengaruhi badan kita ini cairan. Jadi ini satu hal yang kita perlu aware soal interaksi. Jadi waktu kita memuji Tuhan dengan asik, lihat teman kita memuji Tuhan asik, lihat gereja lain rame karena pujiannya luar biasa, jangan salah kaprah. Itu bisa cuma di gedung doang. Begitu pulang ke rumah tetap tempeleng anak, tetap ngomong kata-kata abusive ke anak. Itu nol besar ibadah seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita tidak ketipu. Yang namanya praising God itu kelihatan waktu kita pulang. Jadi jangan kita cuma ikut-ikutan saudara yang terkasih. Dan Lea ngerti ini. Lea mengatakan I will praise, I will give thanks to the Lord.
anak keempat. Dia baru kayak ngeh. Ya, jadi ini pilihan dia untuk kasih nama anak yang keempat. Dan dia pilih dengan tepat. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan begitu poin yang terakhir ini adalah satu poin yang saya kira semoga nggak rusak, ntar saya disuruh ganti. Ya. Keluarga makin bahagia selama pertambahan itu membawa kita pada perilaku yada. Perilaku yada artinya adalah ya, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, pada saat yang sama makin kenal Tuhan. Jadi makna perilaku yada yang pertama, yang paling simpel, hidup penuh syukur setiap hari. Setiap hari. Nah saya menemukan hal ini agak memprihatinkan di anak-anak STT. Ya. Makanan udah disediain dari pagi, siang, malam. Tapi pagi ya di STTRI itu pendidikannya pengen jadiin mereka orang dewasa, nggak pakai peraturan macam-macam ya. Anda mau turun makan silakan, nggak mau turun nggak apa-apa gitu kan. Tapi banyak yang nggak turun. Ya. Jadi makanan disediakan sisa banyak. Ya. Jadi itu salah satu yang ini sebenarnya anak-anak ini bersyukur apa enggak sih disediain makanan. Saya sampai cerita dulu saya sekolah di Singapore Bible College, tiap pagi roti telur setengah mateng, roti telur setengah mateng. Kalau yang bikin telur setengah mateng lagi ngantuk-ngantuk masak telur, karena masaknya ratusan kan telurnya kan, kagak mateng tuh telur. Ya, saya bilang ke mahasiswa kami, belajar hidup penuh syukur tiap hari. Nah saudara yang terkasih, ini satu kebenaran yang simpel banget ya. Tapi permisi tanya, waktu Anda doa makan pagi siang malam, doanya sama persis gak? Coba jujur dalam hati. Ya kalau bisa sih jujur sama istri, sama pasangan ya. Kalau sama persis, berarti kita udah gak mikir waktu doa makan. Ya, karena kita bisa beli kok. Jadi ini hal sederhana sekali yang mungkin sudah klise. Tapi saudara yang terkasih, ada seorang petenis dunia juara Wimbledon ngajarin kita apa arti bersyukur dengan cara yang cukup kontroversial. Jadi dia ini adalah namanya Arthur Ashe, seorang petenis African American nomor 1 di dunia. Dan satu-satunya sampai hari ini belum ada yang menandingi. Dan kemudian dia kena jantung, mesti bypass. Tapi waktu operasi kedua kali transfusi darah, darahnya ada virus HIV. Kemudian diwawancara, gimana menurut kamu? Kenapa kamu ya yang dikasih kayak begini sama Tuhan? Kemudian dia jawab ini. Ya Anda bisa baca sendiri, tapi saya cuma mau highlight yang bagian bawah. Waktu saya juara, saya nggak tanya Tuhan, kenapa saya? Sekarang waktu saya kesakitan, bagaimana mungkin saya tanya ke Tuhan, kenapa saya? Jadi kesaksian ini penting sekali buat kita saudara yang terkasih. Waktu kita susah, berkurang, kita tanya kenapa pabrik saya kok produksinya, orderannya kok sedikit, nggak naik-naik. Susah sekali pick up-nya setelah pandemi. Kok saya kena PHK? Kok suami saya, istri saya begini? Waktu kita susah kita tanya kenapa saya nasibnya begini? Tapi waktu kita jaya kita nanya itu apa enggak? Ya bersyukur tadi pagi ada satu rekan yang men-sharingkan. Saya berpikir seperti itu Pak Budi. Ya, saya bersyukur ada yang seperti itu. Tapi berapa banyak dari kita yang bertanya, Tuhan Engkau kasih saya bisa sekolahin anak ke sana. Bisa punya usaha baik. Apa misimu untuk saya dengan Engkau percayakan gini banyak? Jadi saudara terkasih, hidup penuh syukur artinya adalah gak boleh sekedar superficial. Kita perlu belajar, bertanya Tuhan kalau Engkau berikan pertambahan seperti ini saya bersyukur. Tetapi jangan hitung-hitungan waktu perpuluhan. Ya, kita kan hampir semua kita jangan-jangan mengalami itu ya. Waktu gaji masih 2 juta, perpuluhannya berapa? Gaji 2 juta perbulannya berapa? 200 ribu. Kecil ya. Cuma 2 lembar. Begitu nanti gaji 20 juta, perpuluhan jadi 2 juta. Begitu gaji udah jadi 200 juta, perpuluhannya berapa? Jadi berapa? Nah ini saya banyak sekali jemaat yang cerita. Iya Kak Budi, saya tuh semakin naik jabatan saya, kok hati saya berat ya waktu kasih perpuluhan. Karena di gereja kami di Singapura itu perpuluhan setiap minggu pertama maju ke depan masukin ke kotak. Ya, kasihnya berat gitu. Karena dia makin tinggi. Nah ini kita sering hitung-hitungan begitu tuh. Ya, mari kita hati-hati untuk hal tersebut saudara yang terkasih. Nah yang kedua,
makna perilaku yada yang kedua adalah hidup dipenuhi puji-pujian bagi Allah. Ya tadi saya udah ungkapkan, jangan cuma sekedar nyanyi di dalam sini, tetapi bagaimana kita nyanyi di luar sana. Kami pernah layani seorang ibu yang berperang dengan kanker payudara sampai 2 kali. Yang pertama kali berhasil lewat, kambuh yang kedua kali. Di ujung hidupnya ketika ada kunjungan, ia minta supaya yang melakukan kunjungan itu nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai kemudian dia tidur, udah gitu berapa hari kemudian dia pulang. Jadi hidup dipenuhi puji-pujian bagi Allah mematerai kebahagiaan untuk jangka panjang, saudara yang terkasih. Jadi saya kira ini satu hal yang kita perlu pertimbangkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, makna perilaku yada yang terakhir adalah hidup mau mengenal Allah lebih dalam dari waktu ke waktu. Nah, dalam beberapa bulan lagi kita akan Natalan lagi, bukan? Dan kita kalau Natal, tema yang paling sering diulang apa? Allah adalah kasih, betul? Allah adalah terang. Pertanyaan saya adalah, masa dari 25 tahun yang lalu Allah adalah kasih melulu? Ya, Allah adalah kasih memang tidak dimakan zaman ya, tidak usang. Tetapi Allah adalah kasih, dia itu menunjukkan kasih yang tough love. Kalau kita anak-anak Tuhan, tapi tingkah lakunya tidak Kristiani, Tuhan akan disiplin kita. Nah, kita mau gak terima yang seperti itu? Kita perlu baca Alkitab dengan lengkap. Tuhan itu menghidupkan dan Tuhan itu bikin mati. Tuhan itu buka pintu jalan keluar, tapi Tuhan juga tutup jalan keluar. Kita seringkali maunya Tuhan yang bagus. Kita gak mau Tuhan yang sebelah sini, yang kagak enak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenal Allah lebih dalam dari waktu ke waktu kelihatan di dalam penamaan anak-anak Lea dan Rahel. Ya, nanti Anda baca lagi, saya nggak bisa ulangin lagi sini. Tetapi yang jelas ketika Lea sudah memilih dengan tepat, ternyata di akhir hidup Yakub, ketika Yakub memberikan blessing kepada seluruh anak-anaknya, ternyata Yehuda diberikan berkat yang sifatnya profetik. Jadi kalau saya baca dari Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda bagaikan anak singa. Kemudian ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus Kristus Tuhan kita keturunan Yehuda. Jadi berkat yang diucapkan Yakub sebagai ayah ternyata sifatnya profetik ke depan, saudara yang terkasih. Jadi dengan kata lain, kebahagiaan itu tidak mungkin bisa dirampas oleh apapun dan siapapun ketika tiap anggota keluarga terus haus, lapar untuk mengenal Tuhan Allah dan menghidupi pengenalan itu tiap hari. Nah, di dalam beberapa bulan ini saya selalu diminta ke rumah adik saya, Cing-Cing, di PIK. Karena anaknya sebentar lagi mesti mau kuliah ke London. Ya, semoga bisa keterima. Imperial College, satu college yang luar biasa. Ya, saya sampai bilang sama adik saya, Cing-Cing, lo yakin mau sekolahin anak sampai ke London? Kan mahalnya minta ampun. Ya, anaknya mampu, anaknya bisa gitu kan. Tapi orang tua juga ada kekhawatiran. Begitu sampai di London, dia sanggup gak ya bertahan dan sebagainya. Sehingga mereka minta, boleh gak tiap bulan datang Bible study. Ya udah, kami datang Bible study. Dan ternyata anak-anak ini usianya remaja ya. Yang satu 17, yang satu 14. Waktu Bible study diceritain Alkitab, pertanyaannya susah-susah. Dan mereka sebagai anak remaja mengatakan gereja tidak memberikan bekal buat kami. Gereja di remaja cuma main-main. Gereja tidak bisa relate dengan apa yang kami tanyakan. Saya shock setengah mati. Karena mereka ke gereja yang cukup baik gitu loh. Ya. Dan di dalam Bible study itu ya ngobrol, saya bawain Bible study pelan-pelan aja. Kejadian, Keluaran, Imamat. Baru sampai kitab Imamat nih. Bulan ini minggu depan saya kesana lagi, saya ajarin lagi kitab Bilangan. Ya. Mereka tanya macam-macam. Dan yang luar biasa adalah mereka curhat. Iya, papa mama begini. Ya, curhat apa adanya, puji Tuhan papa mamanya dengerin.
Di situ anak-anak bisa ngomong sekaligus pelan-pelan belajar mengenal Allah lebih dalam. Nah, keponakan saya akhirnya di dalam bulan-bulan terakhir ini kadang-kadang kalau dia baca Alkitab dia bingung, dia video, ini maksudnya apa? Ya. Jadi proses mengenal Allah secara mendalam itu ongoing saudara yang terkasih. Jadi ini satu hal yang semoga kita boleh bersungguh-sungguh perhatikan. Karena keluarga bahagia ketika makin bertambah selama 3 hal ini kita hidupi. Ya. Meskipun kita mampu menyediakan buat anak-anak kita, tolong sediakan alternatif pilihan. Ajarkan mereka bagaimana milih, ambil keputusan dengan tepat. Dan kemudian yang terakhir, ajarkan wujud perilaku yadah di rumah. Dan maaf sekali lagi orang tua. Anak-anak kita makin susah baca Alkitab karena gak pernah lihat orang tua baca Alkitab di rumah. Karena kita baca Alkitabnya juga begini kan. Kita baca Alkitabnya di rumah begini. Kita udah gak pakai ini loh. Karena berat. Yang ginian semua berdebu di rumah. Nah anak-anak kita apalagi yang lebih kecil ya. Anak-anak kita ngelihat papa mama itu lihat handphone bukan baca Alkitab. Jadi di rumah ketika kita memang baca Alkitab firman Tuhan jangan pakai ini. Ya, karena gadget ini makin lama makin bahaya kalau menurut saya Bapak Ibu. Dan saya kira banyak sekali analisa di luar sana. Jadi mari jadi contoh di rumah. Nah tentu seperti yang tadi saya katakan di awal. Para bapak tolong jadi contoh dalam kerohanian. Karena kita hidup di zaman seksualitas itu sangat goyang sekali. Banyak anak bingung seksualitas karena tidak ada figur papa, tidak ada figur mama. Meskipun secara fisik ada di rumah. Jadi mari kita hati-hati. Karena kompleksitas hidup kita, keluarga itu makin tidak mudah untuk dinavigasi dalam keseharian. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita. Betul-betul untuk bisa menghidupinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang jemaat untuk berdoa secara pribadi. Kalau Bapak Ibu duduk bersama dengan pasangan, silakan pegang tangan pasangan Anda. Dan kemudian berdoa dalam hati masing-masing. Tanggapi apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman-Nya. Respons dengan segala kejujuran. Dan kalau ada hal yang mau diubah, yang mau dilakukan setelah pulang dari gereja, janji di hadapan Tuhan. Dan cari cara supaya Anda tidak lupa janji itu. Silakan berdoa secara pribadi. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Allah. Karena kami juga mendengar satu teladan di dalam Amsal yang tadi kami baca pasal 30 ayat 8-9 dari Agur bin Yake. Dan kami mau belajar untuk tidak minta kekayaan. Kami juga mau belajar untuk tidak minta kemiskinan. Namun Tuhan Engkau tahu kecenderungan kami akan gampang minta kekayaan. Dan kami tidak mau miskin ya Tuhan. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan menolong kami untuk betul-betul dengan sadar ketika kami berdoa. Bantu kami untuk tahu apa yang kami minta berdasarkan terang firman-Mu. Tuhan cukupkan jemaat-Mu yang sedang membutuhkan. Tuhan sadarkan jemaat-Mu yang sudah berlebih banyak. Kami mohon belas kasihan-Mu. Supaya kekristenan kami juga nampak ketika kami menjalani kehidupan keluarga yang terus ditambahkan dari faktor-faktor eksternal. Kami mohon pertolongan-Mu supaya pertambahan itu juga terjadi secara internal. Sehingga kekristenan kami adalah kekristenan yang sungguh-sungguh real, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan yang
tidak akan pernah mungkin kami samakan dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau membuka ruang itu supaya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk belajar menjadi serupa dengan Engkau ya Kristus. Tuhan ajarkan kami apa arti turun. Sehingga hidup kami punya spektrum yang lebih lebar, spektrum yang luas. Sehingga kami betul-betul menjadi Kristen yang bisa berempati. Pada saat yang sama menjadi Kristen yang juga bisa kritis. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Karena kami diselimuti dengan konteks hidup yang gampang sekali menjadi godaan dan cobaan buat kami. Ya Tuhan Yesus, dengar seru doa kami. Karena kami menaikkannya dalam segala ketulusan dan permohonan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.